Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami bagi tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus, dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita ulang sebentar dari apa sebenarnya maksud dengan memikul salib. Saya ulang baca sebentar. Jika setelah engkau jadi Kristen, kau dimusuhi teman-temanmu yang tidak lagi seiman, itulah pikul salib. 2. Jika setelah engkau jadi Kristen, kau dihujat karena nama Yesus, itulah salibmu. Jika setelah engkau jadi Kristen kau dibenci oleh keluargamu sendiri, itulah salibmu. Jika setelah engkau jadi Kristen kau dipukulin suamimu, itulah pikul salibmu. Jika setelah engkau jadi Kristen kau dipukuli orang tuamu sendiri, itulah pikul salib. Jika setelah engkau jadi Kristen gerejamu dibakar dan dilarang beribadah, itulah pikul salib. Jadi konsep yang salah adalah kalau engkau bercerai itu pikul salib, itu salah. Ya. Kalau Anda kena terlilit utang itu pikul salib, itu adalah salah. Kalau kau kena misalnya kecelakaan itu dianggap pikul salib adalah salah. Ini adalah konsep namanya asal-asalan. Gereja harus menjadi tempat sumber daripada kebijaksanaan, bukan sumber daripada pesugihan. Kalau saya sumber dari pesugihan, maka tiap minggu saya akan khotbah tentang sukses, makmur, sehat, dan diberkati berlimpah-limpah. Gereja adalah sumber daripada hikmat dan kebijaksanaan, bukan pengumpul pundi-pundi uang. Saya tahu bahwa seorang hamba Tuhan memang yang full time hidup daripada persembahan.
Saya tahu. Tapi seharusnya tidak boleh eh, fokus kepada pengumpulan dana. Mungkin orang bisa berkata, mungkin pendeta daripada ATM tidak full timer. Saya masih usaha, saya punya toko kelontong, jadi saya tidak mengharapkan dari gereja. Bagaimana nanti Bapak kalau sudah full timer? Saya kalau sudah full timer ya pasti waktunya pas dengan waktunya Tuhan. Tidak mungkin dalam keadaan gereja masih kecil saya full timer, itu namanya tidak berhikmat. Kalau di ruangan ini ada 5.000 orang, siap nggak full timer? Iya. Kalau di ruangan belum ada 5.000, jangan coba-coba full timer. Saya kasih tahu, jemaat ada 50 aja Anda sebenarnya belum layak full timer. Jemaatmu 50 aja Anda belum layak full timer. Jangan mentang-mentang kau baru lulus STH, lalu dengan penuh semangat pergi ke sinode, ditabiskan jadi pendeta, lalu buka gereja dan jemaatmu hanya 50 orang. Saya sudah berulang-ulang juga di grup Antroposteos, belum ditemukan seorang pun yang bisa berperang melawan uang bisa menang. Saya ulang-ulang tuh. Setiap ada pertanyaan saya selalu bilang, udah jangan. Tidak ada seorang pun yang bisa berperang melawan uang bisa menang. Kalau kau bisa menang, kau tidak teriak-teriak perpuluhan. Kalau kau bisa menang, kau tidak teriak-teriak tentang persembahan sulung. Itu aja udah. Kalau kau menang, insya Allah gereja ATM punya kekuatan untuk melawan uang. Makanya untuk melawan uang itu saya tidak mau full timer. Sementara ini saya punya usaha sendiri yang bisa menghidupi keluarga saya, dan kalau ada kekurangan gereja saya tombokin supaya hati saya tidak berubah. Itu saya punya pemikiran supaya hati saya tidak berubah, supaya saya tetap menang melawan uang. Kalau orang Mandarin bilang Meu Qian Meu Yung. Meu Qian artinya tidak punya qian, tidak punya duit. Meu Yung itu dari kata berguna, Meu Yung, tidak berguna. Jadi orang China di Tiongkok sana punya pepatah Meu Qian, Meu Yung, artinya tidak punya uang, tidak berguna. Dan setelah saya renungkan baik-baik, akhirnya saya harus mengakui perkataan ini. Pak, masa uang lebih berguna daripada seorang yang punya baik hati, Pak? Orang bisa berkata, saya punya hati yang baik, saya tidak jahat sama orang. Iya, tapi kalau kau tidak punya uang, saya tanya, apa gunanya baik hatimu? Saya mau tanya, ayo kita jujur. Saya baik hati Pak, tidak pernah berbuat jahat. Kalau kau tidak punya uang, baik hatimu untuk apa gunanya? Cuma baik hati doang. Nolong orang gak bisa, karena kau gak punya uang. Harus setuju Anda. Saya paksa Anda setuju hari ini. Pak, saya punya hati yang tulus dan polos. Saya kasih tahu, tulus dan polosmu itu apa gunanya? Kalau kau tidak punya uang. Ayo, saya punya hati yang tulus. Iya, kau tulus, polos, disuruh begini jujur sana, tulus lah. Iya, suatu engkau berkumpul dengan keluarga besarmu yang kaya-kaya, terus diundang, oke, mari kumpul keluarga. Hari ini di rumah Pak Andreas, saya traktir semuanya, berkumpul sama saudaranya yang kaya. Yang tulus tapi tidak punya uang, taruhnya di mana dia? Di dapur, bagian bersih-bersih dan cuci piring. Yang kaya ngobrol di ruang tamu. Setuju? Keluarga yang kaya-kaya ngobrol di ruang tamu. Keluarga yang miskin, bagian bersih-bersih, beresin piring dan cuci piring di belakang. Gak ada guna kan ketulusan? Gak ada gunanya. Ini ekstrim saya korban. Pak, Tuhan Yesus kan baik hati Pak. Tuhan Yesus kan tulus tak?
Tuhan Yesus jujur, nggak pernah bohong. Tuhan Yesus tidak perlu sebenarnya berbuat baik kepada manusia. Kan dia kan Tuhan. Loh, kan dia kan Tuhan. Terus saya kalau berbuat baik untuk apa saya, kata Tuhan? Dapat pahala. Oh, pahalanya saya yang bikin. Di sorga tuh Tuhan Yesus yang bikin pahala. Yang wajib berbuat baik adalah manusia seperti kita. Karena kalau kita berbuat baik, sedekah, nolong orang, ngumpulin pahala. Terus kalau Tuhan Yesus berbuat baik, ngumpulin apa? Ayo, masa Tuhan Yesus bilang, Bapak, aku mau berbuat baik, sedekah sama orang supaya aku ngumpulin pahala. Coba bilang, untuk apa ngumpulin pahala? Kau aja raja dari segala raja, kau yang pimpin sorga ini, bagaimana kau mau berbuat baik? Kenapa? Makanya Tuhan Yesus kan gak pernah bersedekah kan? Tidak pernah dia. Pernah gak Tuhan Yesus bilang, ya orang miskin, Yudas keluarkan kas, bantu dia 100 dinar. Pernah ada cerita itu? Nggak ada. Tuhan Yesus nggak perlu berbuat baik. Untuk apa berbuat baik? Ngumpulin pahala, untuk apa pahala? Untuk Tuhan. Karena dia Tuhan. Yang wajib berbuat baik adalah kita. Tapi permasalahan berbuat baik harus didukung oleh uang. Dengar nih, saya bukan sedang mendoktrin tentang uang. Enggak, ini saya lagi ngomongin realita. Anda baik hati, Anda bijaksana, Anda tulus, Anda gak pernah bohong. Sebenarnya di urusan dunia yang fana ini semuanya gak bermanfaat kalau kau tidak punya uang. Pak, saya orang baik dong. Bisa nolong gak? Gak bisa, Pak. Gak ada duit. Pak, saya ini orangnya jujur loh. Punya duit nggak? Untuk apa jujurmu? Jujurmu bisa dimanfaatkan orang. Oh, dia ini orang nggak jujur. Pakai dia. Gajinya 1 juta aja. Yang lain kan gajinya 2 juta. Dia gaji 1 juta. Dia orang agak tulus, polos dia. Mana dimanfaatin orang? Karena kau tidak punya uang. Ini makanya saya nggak banyak teriak-teriak tentang uang. Perpuluhan kan saya tahu. Kita gereja masih kecil. Jangan teriak-teriak tentang uang. Bahaya. Oke, terus. Jadi konsep yang salah ya. Kalau misalnya atau Anda lahir anaknya cacat, itu dianggap pikul salib. Itu salah. Nggak ada urusan dengan pikul salib. Kalau anakmu kecelakaan, itu bukan pikul salib. Kalau Anda maling ditangkap polisi, itu bukan pikul salib. Itu semua perbuatanmu. Nah, di mana petunjuk hal ini tertulis? Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang yang seisi rumahnya. Tuh, musuhnya ada seisi rumahnya. Dulu masalah pikul salib dan dibenci oleh keluarga itu jarang pendeta mengkhotbahkannya di mimbar. Benar. Jarang ya. Karena terlalu sensitif. Tapi karena saya lihat di sosmed, sekarang orang ngomong apa adanya. Orang ngomong unek-unek yang tersembunyi, yang dari zaman Orba yang tidak bisa diungkapkan, semua mau diungkapkan. Gubernur kerjanya nggak beres, jalannya udah kayak bubur, jalannya kayak bubur. Kalau hujan cair aspalnya itu dikritik di seluruh sosmed, dari TikTok, Facebook, YouTube. Jadi ngomong apa adanya. Nah, sekarang seharusnya kita Kristen udah ngomong apa adanya. Kita akan dibenci karena nama Yesus. Bisa orang menfitnah kita.
Bisa orang menghujat agama kita. Bisa saja orang itu yang dia tidak tahu tapi dia mau jelek-jelekin kekristenan. Sekarang lagi rame, saya ngomong terang-terang. Sekarang udah pada ngomong semua. Mantan wakil presiden Yusuf Kala, dia pidato bahwa dia bilang, kenapa dia bilang antara Kristen dan Islam itu bisa saling tempur. Karena dua-duanya menganut mati syahid, dia bilang. Saya ngomong ada direkam nggak apa-apa. Karena semua udah ngomong. Jadi Yusuf Kala mantan wapres berkata bahwa kenapa Kristen sama Islam itu tempur dari dulu. Karena dua-duanya menganut mati syahid. Jadi yang Kristen dia bilang kalau membunuh Islam dianggap mati syahid. Kalau yang Islam membunuh Kristen dianggapnya mati syahid. Rame sampai perkumpulan Kristen di mana itu pada bergerak untuk melaporkan mantan wapres kita. Karena itu adalah suatu fitnah yang ngomong asal-asalan. Di ajaran Kristen tidak ada namanya membunuh agama lain, saya terang ya. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya kita membunuh agama lain itu mati syahid. Dapat pahala kita bunuh orang. Nggak ada di Kristen. Karena Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Alkitab berkata, jika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Janganlah membalas kejahatan kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Alkitab tulis. Kalau Anda bercerita tentang dulu yang masih perang tuh. Zaman dulu kan perang. Ya kan ada perang salib ya kan. Saya kasih tahu, anggap sekarang, nggak usah zaman dulu. Zaman sekarang kan orang anggap Donald Trump adalah Kristen. Perang, membunuh agama lain. Tidak, saya kasih tahu. Setiap negara yang mayoritas Kristen, kalau perang tidak pernah bawa agama. Setiap negara yang mayoritas Kristen, kalau berperang itu membawa pribadi, ambisi manusia. Trump tidak pernah bilang, saya akan bunuh agama lain atas nama agama saya, Yesus Kristus, Tuhan saya. Nggak pernah kan? Belanda kan dianggapnya Kristen, artinya menjajah Indonesia. Kristen menjajah Indonesia. Enggak. Belanda walaupun dianggap menjajah, tetapi dia tidak pernah bawa agama. Itu ambisi manusia pribadi. Bukan hanya zaman kekristenan atau zaman agama-agama lah sekarang. Di zaman Nebukadnezar juga, tuh ya gak tahu agamanya apa tuh. Dia menaklukkan seluruh raja-raja yang kecil. Karena manusia itu begitu, semakin besar dia akan menaklukkan yang kecil-kecil. Apalagi Salomo, benar? Salomo itu menaklukkan semua raja-raja kecil di kelilingnya. Makanya pada bayar peti. Kalau nggak bayar peti, jebol besok. Dihajar sama pasukannya Salomo. Bayar upeti. Bukan hanya emas perak yang dibayar upeti. Sampai perempuan cantik pun bayar upeti. Jadi ini nggak bawa-bawa agama. Itu apapun agamanya, kalau semakin besar, punya power, saya kuasai dunia ini. Jadi nggak bawa-bawa agama. Ngerti ya? Jadi agama yang mayoritas Kristen, kalau dia berperang tidak pernah bawa-bawa agama. Memang ambisinya besar. Donald Trump, kenapa selalu urusannya dengan Timur Tengah? Itu bukan perang agama. Karena dia mau menguasai minyak. Kenapa Venezuela ditangkap presidennya? Karena dia mau menguasai minyak. Jadi nggak pada bawa-bawa agama.
Jadi sampai kalau mantan Wapres berkata bahwa ajaran Kristen membunuh agama lain itu mati syahid itu salah dan tidak berdasarkan kitab suci Injil. Pada lapor ke polisi untuk mempidanakan mantan Wapres. Bikin lagi video yang baru. Yusuf Kala. Maksud saya adalah mati syahid adalah mati martir katanya. Jadi kalau membunuh agama lain, kita mati martir, masuk surga. Anda mau robah mati syahid, mau robah katanya mati martir, tidak ada di dalam ajaran Kristen membunuh itu dapat pahala. Mati martir tidak ada. Kekristenan yang disebut dengan mati martir, dengarkan semua. Yang disebut dengan mati martir di dalam kekristenan adalah mati kalau dia mempertahankan imannya. Walaupun pistol ada di atas kepala dan pedang ada di leher. Mempertahankan. Tapi kalau misalnya dia tembak dor terus kita balas dor, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dia acukan pedang, terus kita acungkan pedang lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Karena janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Dia hanya boleh mempertahankan imannya walaupun pistol di atas kepala dan pedang di atas leher. Dia hanya boleh bertahan dengan imannya. Tangannya tidak boleh berbuat salah kekristenan itu. Kau gampar orang, kau masuk neraka. Kakinya orang Kristen tidak boleh tendang orang. Kalau kau berani tendang orang, kau masuk neraka. Saya kata tangan ngomong. Benar? Setuju? Jika tanganmu berbuat dosa, penggal dan buanglah. Kalau kamu marah, melototin orang boleh nggak? Kamu marah, melotot, boleh nggak sebenarnya? Nggak boleh. Kalau matamu berdosa, congkel dan buanglah. Maksudnya apa melotot-melotot? Marah melototin saya. Karena artinya kamu sedang memancarkan murka yang ada di dalam hatimu itu. Nggak boleh. Anggota tubuh tidak boleh berbuat salah. Perkataanmu tidak boleh salah. Pikiranmu tidak boleh seuzon. Hatimu tidak boleh berencana untuk berbuat jahat kepada orang lain. Itu ajaran Kristen. Dia hanya boleh mati syahid ataupun mati martir mempertahankan imannya. Itu toh. Tangannya tidak boleh pukul orang. Kakinya tidak boleh tendang orang. Mulutnya tidak boleh maki orang. Jadi kalau masalah hukum saya nggak ikutan. Saya hari ini hanya berbicara atas nama Injil. Nah, itulah. Jadi ini rekam nggak apa-apa. Saya ngomong berdasarkan Alkitab. Kekristenan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab bilang jikalau seterumu, seteru itu apa? Musuh. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Itu seperti menaruh bara di atas kepalanya. Artinya apa? Ada yang tahu? Ya, kalau bara di atas kepala kan panas, mukanya merah. Artinya apa? Malu. Semakin kau jahat kepadaku, semakin kau memfitnah agamaku, aku semakin baik. Semakin kau bakar gerejaku, semakin kau melarang ibadahku, semakin aku berbuat baik kepadamu. Supaya ada bara di atas kepalamu. Itu baru ajaran yang benar. Sesuai visinya ATM. Sempurna seperti Yesus. Jadi saya di sini mengungkapkan supaya memperbaiki kalau ada prasangka-prasangka yang salah di dalam kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan orang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan atau bunuh orang. Alkitab bilang 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Bagaimana kau bisa acungkan
pedang, atau kau ancungkan ambil balok pukul orang, atau kau mau pembunuhan berencana, bagaimana caranya? Jadi kalau sampai ada penguasa dunia ini mau menginvasi suatu negara, jawabannya bukan karena agamanya. Itu ambisi manusia. Karena manusia itu bahaya loh. Punya kaya, ya, punya popularitas, punya kekuatan. Kekuatan tuh ada dua, kekuatan kesaktian dan kekuatan militer. Anda negara superpower, militer punya kuat. Kamu ngeledek saya, kira-kira secara manusia egonya keluar nggak? Iya. Saya kasih tahu. Saya memperhatikan semua selama ini apa yang Trump pidatokan. Trump itu sangat nggak bela Trump ya. Trump itu sangat religius, sangat fanatik dengan agamanya. Di setiap sekolah negeri yang ada di Amerika wajib tempel doa Bapa Kami sekarang. Tahu nggak? Sekarang wajib sekarang di zaman Trump. Sebelum bekerja di Gedung Putih wajib doa pagi, saya kasih tahu di zaman Trump. Sangat religius. Sebenarnya kalau namanya religius, sangat rohani orang bilang begitu. Harusnya kan dia rendah hati, bijaksana, benar? Harusnya begitu gambaran kita. Ternyata enggak. Walaupun Donald Trump itu sangat religius, tapi jangan tantang dia. Kedagingannya bisa keluar. Kenapa Venezuela sampai dicaplok presidennya? Anda tahu nggak? Itu saya nonton sendiri rekaman pidatonya Presiden Venezuela, siapa namanya? Yang ditangkap siapa namanya? Itu pidatonya saya nonton, itu ada terjemahannya, itu nggak dia bilang apa? Donald Trump, datanglah Amerika, saya tunggu di sini, majulah dengan kekuatanmu, saya tidak akan mundur setapapun, saya siap menghadapi kamu. Dia ngomong begitu. Buka YouTube, buka TikTok, buka Facebook, rekamannya. Majulah Trump, saya tidak gentar, saya menunggu di sini, cepatlah datang, dia bilang. Donald Trump yang religius, kuarapi kepalanya langsung. Sudah bilang, kan gambar religius harusnya rendah hati, bijaksana. Tapi Donald Trump itu berbeda. Walaupun kayaknya religius, rohani, kalau ditantangin perang, mau nantangin saya. Gak percaya, Anda belum nonton rekaman pidatonya Presiden Venezuela? Siapa namanya? Maduro. Ya, Maduro. Kenapa? Saya lihat, pantesan aja Anda dicaplok sama Donald Trump. Dia nantangin, dia bilang, datanglah cepat, saya tidak akan lari, dia bilang. Saya menunggumu di sini, dia bilang. Dengan kekuatan militer kami, dia bilang gitu. Donald Trump yang duduk di Gedung Putih dengar rekaman seperti itu, kuarapi langsung dia kepalanya. Nah, ini satu lagi. Itu rekaman sampai di Donald Trump. Kira-kira kuarapi nggak coba si Donald Trump? Nah, saya nggak ngomong agama kan? Ini manusia ambisi. Manusia itu ambisi sekali. Kalau punya kekuatan, kaya, berkuasa, karena nggak agama apapun, nggak bawa-bawa agama kok ini. Agama apapun kalau punya kaya, punya kuasa, punya kekuatan, pasti begitu. Nah, sekarang gini aja, kita ngomong yang gampang. Di gereja yang sangat rohani, pendetanya kaya, pendetanya berkuasa. Yang bangun gereja dari nol adalah pendetanya. Kira-kira pendetanya bisa dikasih masukan atau dikritik nggak?
Ayo. Itu karakter, nggak bawa-bawa agama. Nggak bawa agama. Pendetanya yang bangun dari nol, cari jemaat, terus nggak lama gerejanya besar, punya uang banyak, berkuasa. Kan udah punya kekuasaan dong, duitnya banyak. Bisa nggak dikritik, dikasih masukan? Kira-kira Anda yang WL, yang keluar dari gereja itu apa pendetanya yang keluar? Coba. Gembalanya, wah saya mengundurkan diri karena saya salah gitu. Saya tidak layak untuk memimpin gereja ini. Ada nggak coba? Ada nggak yang begitu? Anda pemain musik, berdebat dengan gembala. Pak, menurut saya gini. Oh nggak bisa gini. Hanya timbullah agak murka dikit. Kira-kira pemain musiknya yang pindah gereja atau gembalanya, maaf saya minta maaf ya gitu. Saya memang belum layak memimpin gereja ini. Jadi sementara saya cuti dulu 3 bulan tidak khotbah gitu. Ya, itu kan sifat manusia, tidak bawa-bawa agama. Tidak bawa-bawa agama. Manusia kalau punya 3 hal ini, kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan. 3 hal ini punya nih. Dunia ini mau diruntuhin sama dia kalau bisa. Dia nggak bawa agama. Ya, ingat ya, kekayaan, kekuatan, dan apa? Kekuasaan. Punya 3 ini nih. Dunia ini mau dirumbuin sama dia. Loh, kan ATM juga sebenarnya sama. Kalau punya 3 ini mau saya jungkir balik ke seluruh dunia. Ya kan? Tapi saya ini sedang dikendalikan Tuhan. Supaya 3 hal ini tidak membuat engkau rontok sampai di kerak neraka. Nangkap ya? ATM itu lagi mau menuju ke 3 hal ini. Tapi sedang dikendalikan Tuhan dengan seluruh kekuatannya. Jangan sampai 3 hal ini membuat ATM ada di kerak neraka paling bawah. Tuh kerak neraka itu. Bukan, kalau di atas agak mendingan, agak dingin lah. Kalau di kerak neraka itu udah paling panas ya guys tahu. Itu memang udah karakter manusia. Kaya, berkuasa, punya kekuatan. Nah, kalau ATM kekuatannya bukan ya militer ya. Saktian mandraguna. Itu bisa membawa kita sampai di dalam kerak neraka loh. Saya nggak bilang di permukaan neraka, di bawah, di kerak neraka paling bawah harusnya guys tahu. Oke terus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuh. Jadi Anda kalau masuk dari agama apapun, kalau masuk Kristen, Anda bisa terpisah dengan saudaramu. Anda terpisah dengan anak-anakmu. Kau terpisah dengan istrimu. Kau terpisah dengan orang tuamu. Ya, Anda terima itu. Itulah namanya pikul salib. Tapi tidak semuanya memang. Tapi kalau Anda mengalami ini, Tuhan sudah ingetin. Yang boleh kau pertahankan hanya iman. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Yohanes 16:1. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu tuh akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi sudah tulis. Jadi kalau kekristenan dianggap darahnya halal, itu sudah tertulis. Jadi kalau Anda yang sampai mengalami ancaman ini akan dibunuh karena Anda masuk Kristen, Anda harus terima dengan ikhlas. Dan jangan coba-coba memfitnah, menghujat atau membela agamamu dengan cara menjelekkan orang lain.
2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka akan menyesat dan disesatkan. Ini sudah peringatannya. Jadi inilah yang disebut dengan memikul salib. Jadi terimalah ikhlas legowo. Kalau saya sih jujur aja, kalau saya prinsipnya mau seperti Tuhan Yesus, tidak mau gaya-gayaan. Pak, ini undang-undangnya begini Pak, saya nggak mau pakai undang-undang. Yesus asal terancam mau dilempar batu, lalu Tuhan Yesus menyingkir dari daerah itu. Setiap Tuhan Yesus dengar dia mau dibunuh, dia menyingkir ke daerah lain. Artinya apa? Kalau Anda beribadah dilarang, nggak usah sewa pengacara, ya kan, nggak usah maju terus berdebat di pengadilan, nggak usah menurut saya. Kalau memang di wilayah A, kalau saya pribadi ya, di wilayah A saya dilarang, saya pindah, saya nggak mau ribut. Dan kita Kristen untuk membela imanmu dilarang untuk menjelek-jelekan atau membahas agama orang lain. Kamu hanya boleh membela imanmu berdasarkan apa? Kitab suci. Pak, untuk kitab suci saya seperti ini. Tidak perlu menjelek-jelekan agama lain. Jadi saya lihat para yang ngakunya apologet menyerang agama lain. Saya tidak mau. Prinsip kita didengar nih. Barang siapa menghina agama orang lain, ia telah menghina agamanya sendiri. Jadi kalau kamu membela imanmu hanya boleh berdasarkan kitab suci, Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Tidak boleh, tidak perlu kotak-kotik agama lain. Itu bukan, karena apa? Karena kitab suci di luar Taurat dan Injil, kita tidak punya hak untuk membahasnya. Tidak punya hak untuk membuat satu penelitian gitu juga. Nggak perlu. Kita prinsipnya kita hanya percaya kepada Yesus. Kalau di dalam perdebatan ada orang bilang Yesus lahir di kandang domba, yang satu dibilang di pohon korma, ya udah, pohon korma di situ ada kandang domba. Jadi saya tidak mau berdebat karena saya lebih percaya dengan Injil yang saya tulis. Saya tidak mau berdebat. Makanya saya selalu di grup juga katakan ATM akan menghindari perdebatan agama. Tapi kalau berdebat tentang Alkitab saya mau. Berdebat agama saya tidak mau. Walaupun seandainya ada seseorang yang mengerti tentang Al-Quran, ada seseorang yang mengerti tentang Tripitaka, ada seseorang yang mengerti tentang Weda, ada seseorang yang mengerti kitab sucinya Sunda Wiwitan atau Kejawen lah, apalah namanya, kok punya pengetahuan tentang Konfusius atau Tao Te Ching, itu agama Tao. Anda pernah baca kitab-kitab, semua Anda baca, Anda tahu. Benar? Tapi tidak boleh menjelek karena Anda tahu, terus Anda dengan menggunakan pengetahuan Anda menjelek-jelekan agama lain, tidak boleh. Kalau Anda dari agama A pindah agama B, fokus kepada agama yang baru. Setuju nggak? Oke? Setuju nggak nih? Setuju nggak? Ya, benar, setuju nggak nih? Ya, kalau saya tidak mau melarang orang pindah agama, orang mau pindah haknya dia ya. Kalau Anda dari Islam pindah ke Kristen, Anda hanya boleh fokus kepada Kristennya. Kalau Anda dari Kristen pindah mau jadi beragama Islam, Anda harusnya fokus kepada agamamu dan pelajari Al-Quran sebaik-baiknya. Saya tidak akan pernah ngutak-ngutik lagi. Kalau Anda dari Kristen mau pindah ke agama Buddha, terus mempelajari Tripitaka dengan luar biasa, jangan lagi ngutak-ngutik ke Kristenan. Kalau Anda dari agama Kristen terus pindah ke agama Hindu dan mempelajari Hindu, Anda anggap baik,
Pelajarilah hidup dengan sebaik-baiknya. Saya berdoa semoga kiranya insya Allah kita bertemu nanti di akhirat. Itu saya tidak mau ngelarang-larang orang pindah agama, nggak mau. Kalau ketemu, ya syukur, saya juga bahagia. Kalau nggak ketemu sebenarnya saya sedih juga. Saya jujur nih, sedih nggak Anda? Mungkin teman soib Anda, teman CS Anda, agamanya lain. Waktu meninggal di akhirat Anda nggak ketemu dia, Anda sedih nggak? Mungkin orang itu pernah nolong Anda waktu hidup, cuma beda agama. Cuma dia karena teman sekolah saya, dia waktu saya susah, dia pernah ngasih saya 2 juta. Nggak lama, beberapa tahun kemudian kita nggak ketemu lagi, terus meninggal. Terus Anda di akhirat tidak ketemu dia, Anda sedih nggak kira-kira? Menurut saya sedih. Apapun agamanya. Karena dia waktu di dunia pernah nolong saya. Kalau sampai di akhirat saya nggak ketemu dia, saya sedih. Jadi saya tidak pernah mengharapkan mentang-mentang dia udah hina saya, hujat saya doakan masuk neraka. Enggak, saya. Kalau ketemu saya juga bahagia. Justru kalau nggak ketemu, saya sedih justru mana. Karena waktu hidup dia pernah nolong saya. Cuma dia agamanya berbeda aja. Tapi dia baik sama saya. Dia pernah tolong saya ngasih uang 2 juta. Dia pernah tolong saya ngasih uang 5 juta. Waktu saya hidupnya sangat susah. Contohnya aja. Terus beberapa tahun kemudian kita nggak ketemu. Terus mati kita. Di akhirat kita nggak ketemu dia, kira-kira Anda tuh sedih nggak? Sedih Anda. Karena waktu Anda susah, dia yang nolong Anda. Dia yang transfer duit kepada Anda. Dia yang mengantar beras kepada Anda. Coba Anda bayangin seperti itu. Coba. Hanya beda agama kok. Ya. Perenungan minggu ini. Selama akibat dari perbuatan jahat belum masak, si pembuat kejahatan menganggap perbuatan jahatnya sebagai hal yang menguntungkan. Jadi kalau orang belum berbuat jahat terus gitu, dia bilang, saya buat jahat nggak dapat apa-apa tuh, nggak kena karma tuh. Makanya dianggap sebagai hal yang menguntungkan. Wah ya nggak ada kena karma tuh. Tetapi setelah akibat dari perbuatan jahatnya masak, ia akan menyadari kerugian dari perbuatan jahatnya. Selama akibat dari perbuatan baik belum masak, si pembuat kebaikan menganggap perbuatan baiknya sebagai hal yang merugikan. Jadi saya sudah kadang-kadang orang berbuat baik, saya nggak ngomong agama, berbuat baik ya agama apapun. Kadang-kadang saya udah buat baik tapi kok rezeki saya seret. Saya sudah banyak berbuat baik tapi kok hidup saya nggak ada kemajuan, kok tidak ada kemuliaan dan kehormatan di dalam kehidupan saya. Saya tetap dihina orang. Jadi dia anggap, untuk apalah berbuat baik lah. Kadang-kadang saya juga berbaik, orang juga jahatin saya juga. Nah, dia merasa rugi berbuat baik itu karena belum sampai. Tetapi setelah akibat dari perbuatan baik masak, ia akan menyadari manfaat dari perbuatan baik tersebut. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan kami telah selesai berbicara membahas tentang memikul salib Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kiranya Tuhan menjaga kami dari malapetaka, kutuk dan sial dalam hari-hari kami. Kumpulkan kami lagi minggu depan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.